Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurillah Husnani. Saya adalah salah satu peserta magang BIMBA AIUEO Unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari fun learning? Pengertian dari fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena proses belajar yang menyenangkan dapat membuat anak nyaman dan senang. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuannya adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Lalu pertanyaan yang keempat, apa hukum fun learning di BIMBA? Hukumnya adalah wajib. Lalu pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakannya adalah anak, karena anak yang merasa senang dan nyaman akan menarik minat belajar pada anak. Lalu pertanyaan yang keenam adalah, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan adalah motivator, karena motivator ialah seorang yang bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya adalah dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, atau mendongeng. Lalu pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Caranya bisa dilihat dari ekspresi wajah anak. Ketika dia merasa nyaman, maka anak akan terlihat happy. Dan pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya yaitu anak akan menunjukkan sikap senang dan antusias ketika melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak negatifnya yaitu anak akan merasa tidak bersemangat dan akan merasa bosan ketika sedang melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode small step system. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian dari small step system? Pengertian dari small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena motivator harus bisa memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Semua anak akan merasa bahagia dan dapat menikmati kegiatannya yang menyenangkan, karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Pertanyaan yang ke-4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya yaitu menerapkan individual system, karena individual system adalah pendekatan pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak, agar anak berperan sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang ke-5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system berhasil? Dampak yang akan terjadi yaitu bila metode ini berhasil, maka
akan terjalin hubungan yang baik antara motivator dengan anak. Anak akan merasa antusias ketika sedang belajar. Lalu pertanyaan yang keenam yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampak yang akan terjadi yaitu anak tidak akan merasa antusias dan akan kehilangan minat belajarnya. Baik, sekian jawaban yang saya berikan pada tugas di luar kelas hari pertama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.